belakang dari tema tersebut apa? Latar belakangnya yaitu dalam era globalisasi dan revolusi industri, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja mengalami perubahan yang sangat dinamis. Namun realitas menunjukkan bahwa masih banyak individu, terutama generasi muda yang belum memiliki gambaran jelas tentang karir yang akan mereka tempuh di masa depan. Padahal, pengenalan diri terhadap diri merupakan langkah penting dalam membangun kesiapan kerja. Tema studi kita yaitu atau topik yang akan kita bahas, Dudiku Masa Depan. Hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda terhadap dunia kerja melalui eksplorasi peluang, penguatan keterampilan, dan pemahaman terhadap tantangan di studi. Tujuan P5 apa? Berdasarkan panduan pengembangan proyek P5 berstandar kurikulum dan asesmen, pendidikan P5 diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk berkontribusi bagi lingkungan di sekitarnya. Ini adalah beberapa contoh tema proyek P5 yang bisa kita ambil. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, terakhir kebekerjaan. Yang kita ambil adalah kebekerjaan. Oke. Dengan topik Dudiku Masa Depan. Untuk lebih memahami lagi penerapan P5 dalam pembelajaran, maka saya akan membentuk kelompok. Dari kelompok tersebut untuk mencari tempat studi. Persiapan karena kita di SMK, maka setelah lulus SMK, kalian akan melanjutkan bekerja atau kuliah dan wira-usaha. Untuk itu nanti dibagi kelompok dan setiap kelompok melakukan wawancara terkait dengan studi tersebut. Yang pertama latar belakang dari studi, profil usahanya, lokasi usahanya, strategi pemasaran, kompetensi pegawai, tata cara atau aturan kerja, kemudian bagaimana cara untuk melamar. Selama melakukan wawancara tersebut, Bu Zida minta kalian untuk memvideo wawancara tersebut. Paling tidak 3-5 menit videonya. Selanjutnya, kalian membuat laporan hasil dari wawancara tersebut. Ya. Sebelum itu, Bu Zida akan membagi kelompok dulu. Oke, di sini ada 3 baris, maka kelompoknya 1, 2, 3 aja, ya. Setiap kelompok Bu Zida kasih LKPD lembar kerja yang harus dikerjakan. Ini Bu Zida bagi satu-satu aja dulu. Tapi nanti setiap anak tetap menulis, ya. Karena ini sebagai panduan, nanti kalian tulis. Yang pertama nama kalian, kelas dan tanggal mengerjakannya. Oke. Terus aktivitas yang kalian lakukan yang pertama adalah menuliskan kelebihan yang kalian miliki. Kalian itu minatnya di mana, bakatnya di mana. Oke. Kemudian menuliskan aktivitas yang disukai atau hobi. Ya. Kemudian cita-cita atau profesi yang kalian impikan. Terus mengenal dunia kerja. Sebutkan dunia jenis pekerjaan yang menurut kamu relevan dengan pekerjaan kamu. Kalau kamu punya hobi atau bakat keterampilan menjahit, maka di situ kalian bisa menentukan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kelebihan kalian itu. Entah jadi desainer, entah jadi fashion, apa namanya selain desainer, tukang jahit, apa lagi? Selain desainer apa lagi? Membuka bisnis butik. Nah, kemudian tuliskan satu peluang dan satu tantangan yang mungkin kamu hadapi di pekerjaan tersebut. Kamu harus memikirkan kemungkinan terburuk setiap kalian membuat usaha. Gitu. Dan terakhir, merancang masa depan karir dengan apa keterampilan yang perlu kamu tingkatkan. Jadi setelah kamu punya bakat, terus apa lagi yang perlu ditingkatkan untuk ke depan yang lebih
juga langkah-langkah. Oke, semuanya sudah mengerjakan? Boleh bisa kita tetap tidak belajar. Nih, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Sudah paham dengan tugas kalian nanti? Sudah? Oke. Tapi setelah itu, Bu Zaidah minta video wawancaranya ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswi SMKN Bagumulyo jurusan Tata Busana ingin mewawancarai salah satu responden, yaitu Bu Endah sebagai pelaku industri busana. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat tentang perusahaan atau instansi Anda? Perusahaan yang saya miliki yaitu sebenarnya perusahaan tidak besar, hanya rumah jahit biasa yang bergerak di bidang busana. Yang saya tempat usahanya itu di rumah saya sendiri gitu. Kalau boleh tahu, apa produk atau layanan utama yang dihasilkan oleh perusahaan? Produk-produk yang dihasilkan antara lain ya busana wanita, anak, busana pria. Untuk macam-macamnya ya sesuai dengan keinginan konsumen seperti apa gitu. Jadi saya itu memulai usaha dari selesai kuliah, jadi kemungkinan tahun 2014 sampai sekarang. Visi saya yaitu menjadi bidang usaha yang unggul yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, khususnya siswa-siswi di bidang busana. Kalau misinya yaitu bisa mencukupi kebutuhan berpakaian lah, ibaratnya kebutuhan busana orang-orang di sekitar, dan juga menyediakan busana ready to wear untuk bisa digunakan keseharian. Keterampilan utama yang dibutuhkan tidak banyak sebenarnya, karena namanya juga usaha jahit ya pasti jahit. Keterampilan lain mungkin seperti memasang payet seperti itu. Ya lebih utamanya ya keterampilan menjahit sama minyak yang paling penting. Mengerti cara kerja di sektor ini? Banyak sebenarnya, dengan apalagi alat-alat busana yang sekarang semakin canggih, apalagi di tempat saya khususnya itu alatnya juga masih alat-alat yang mesin jahit bukan industri yang besar, hanya mesin jahit biasa. Beda dengan pabrikan yang sekarang alatnya itu sudah banyak dan lebih canggih daripada di rumahan. Komunikasi dibandingkan hard skill semuanya itu saling berkesinambungan ya. Jadi tidak bisa kita itu hanya punya soft skill tanpa adanya hard skill. Sebelum itu Bu Zaidah tanya, refleksi dari wawancara dan pembelajaran ini apa? Kita buka dulu. Oke, refleksinya hasil dari pembelajaran kita tentang manajemen ini pekerjaan. Apa pelajaran utama yang kalian dapatkan dari materi atau kegiatan ini apa? Menambah wawasan. Jangan ikut semangat. Apa perlu kita buat tim dulu? Tepuk-tepuk. Tapi diperhatikan jari-jarinya Bu Zaidah ya. Kalau Bu Zaidah bilang 3, tepuknya berapa?
yang diam dulu, oke? Loh, iya, semangat. Tolong yang lain jangan bersuara dulu ya, biar gak kedengaran, biar fokus sama kita. Sebentar, konsentrasi lagi. Perhatikan, 3, berapa tentunya? 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Good. Perhatikan, lagi. Yo. Ini kalau nggak konsen ini bakalan terus. Oke. Oke, thank you. Oke, terus yang selanjutnya, tolong yang perhatikan ya, biar nggak masuk suaranya ya, biar konsentrasi ya, tolong ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu setelah menyusun rencana ini? Rencana kegiatan, bagaimana perasaanmu? Puas? Senang? Asyik, oke. Ujian darat juga seperti itu. Ketika kamu sudah mempunyai rencana, kalian sudah tersusun rapi rencana kalian, maka akan lebih mudah untuk menggapai cita-cita yang sudah kalian rencanakan dari saat ini. Oke. Kemarin sebelum kalian berangkat ke tempat judi, wawancara dengan tempat judi, itu ada yang pertama. Sudah dilatih juga di tempat judi, ya kan? Tugasnya untuk membuat apa? Kebaya. Sudah jadi ya kebayanya ya. Nanti bisa kita berfoto dengan hasil karya kalian, oke ya? Sekarang boleh bisa kasih tahu dong hasil kamu foto, kemudian mengumpul, bisa? Jadi kita mulai. Thank you.